Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bikasrati dzikrih wa jihadi fi sabilihi wa qiraati kitabih. Asyhadu an la ilaha illallah syahidul quwa wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati syekhina mursyidina muallif hadzal kitab Syekh Muhammad Wasifullah Maslul radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumi wa anfa'ana bi surihim fi dunya wa dunya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadratal mukarram wal mukarram al-alim al-alamah al-billah Syekhina mursyidina Syekh Muhammad Abdul Wasifullah Maslul. Semoga dengan berkah karomah beliau, syafaat beliau, kita semuanya dijadikan murid-murid yang baik, murid-murid yang senantiasa mampu menjaga kehormatan guru, menjaga kehormatan ajaran. Semoga kita semuanya diberikan kemampuan untuk istiqomah ittiba kepada beliau hingga akhir hayat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang mulia yang saya hormati pematuh khusus mursyid sekaligus wakil talqin, juga pimpinan pondok pesantren Peradaban Dunia Jagat Aras Abah Jagat Al-Khalis Fihikdi. Yang mulia yang saya hormati Kakanda guru kita semua Ki Haji Sofa, alhamdulillah, beserta seluruh keluarga besar Daiwan Al-Kanzali yang pada malam hari ini sebagai pemangku menekib. Semoga segala pengorbanannya Allah ganti berlipat-lipat ganda dunia dan akhirat. Mukarram saya hormati abang saya ingkang raka Kiai Mama Burhan pada malam hari ini tampil kembali setelah tadi malam melaksanakan duet maut. Semoga Mama Burhan semakin sehat dan terus sehat. Semoga semuanya yang mendengar, yang menyimak suara saya sampai sejauh manapun mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh fi kitabihi qala Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah. Laula tarbiyatur rabbi lama araftu rabbi wa hadatal murabbil batin yazulu bisababi tarbiyatil murabbil zahir wa hiya talqin kal anbiya'i wal awliya sirajul qulub wal qulubu ma yasulu min tarbiyatihim min liqa'i ruhil akhar. Qala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa talabal mursyidi li ajli hadar ruhil ladzi bihi tahyal qulub wa ya'rif bihi rabbahu fafham. Dah sampai kadinya heula nya jelaskeun. Ini bahasa Abah di dalam bulan Dzulqa'dah atau Ramadan. Berapa Dzulqa'dah? Ramadan 3. Hitung bulan Ramadan itu Ramadan 1, Syawal Ramadan 2. Tapi Syawal Zul Hafid
Hafid Sunda banget itu mah. Hafid Zulqa'dah. Jadi bulan Ramadan 3 tahun ke 4. Nah, harus tahu ya, tahun keempat sirna rasa. Karena hanya di dunia ini di sirna rasa yang menjadikan bulan menjadi Ramadan. Sekarang memasuki tahun ke-4. Di bulan Zulqa'dah ini membentuk hurufnya di antara yang bentuk huruf adalah tentang azauq. Ya, zauq di sini. Zauq itu rasa yang terdalam di dalam diri manusia, ya, itu azauq. Ini saya mengutip dari beberapa kitab para sahabat sebenarnya. Jadi kitab-kitab karya para sahabat yang ada kaitan dengan azauq saya ambil, saya catat. Karena tidak hafal kalimatnya maka saya catat. Daripada salah mending dibaca gitu. Ya. Begitu. Jadi luar biasa para sahabat mengutip Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mengutip Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mengutip Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Semuanya ulama-ulama besar. Ya. Wali-wali, bahkan Sayyidina Ali adalah orang yang terpandai sekolong langit yang merupakan pintu kota ilmu Rasulullah. Jadi kalau ada yang nanya siapakah orang yang paling pandai setelah Rasulullah, jawabannya adalah Ali bin Abi Thalib. Karena kata Rasulullah, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Pintu-pintu Rasulullah inilah hingga akhir zaman akan tetap ada. Maka pintu kota ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa sekarang adalah Abah Aus. Jadi Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul, Mursyidil Kamil Mukamil, Al-Warisul Kamil. Beliau merupakan, tapi ini keyakinan bagi saya Pak ya, saya tidak maksa keyakinan ibu bapak, tidak ngajak, ini keyakinan saya bahwa Abah Aus adalah merupakan ulama pewaris yang sempurna, yang merupakan pintu kota ilmu Rasulullah SAW di masa sekarang. Coba Aus ya. Karena sebegitu tabahur ilmunya. Baik, pangarsa Abah mengutip qala Ali karamallahu wajhah, laula tarbiyatur rabbi lama arabtur rabbi. Jikalau tidak ada tarbiyah atau bimbingan Tuhanku, mana mungkin aku mampu mengenal Tuhanku. Jadi kata pengusaha, jika tidak ada bimbingan dari Tuhanku, mustahil aku mengenal Tuhanku. Jadi kita ini mendapatkan atau bisa merasakan azauq, merasakan kehadiran Tuhan dengan segala kesempurnaannya, meyakini bahwa semua yang ada saat ini adalah athar af'al Allah, ini tidak mudah kecuali setelah mendapatkan tarbiyah ruh, tarbiyah atau pendidikan batin dari ahli batin, dari ahli ruh. Makanya sih dikatakan wahadal murabil batin yasul bisababi tarbiyatul murabil dhahir wa hiya talqin. Bimbingan batin ini ada karena adanya pembimbing yang zahir, yaitu ahli talqin. Saya ulangi, bimbingan batin ini ada karena adanya pembimbing yang zahir, yaitu ahli talqin. Tadi merasakan hadirnya Allah dalam setiap keadaan, setiap saat, bahwa semua yang wujud ini adalah atas izin Allah, semua yang ada ini adalah asar af'al Allah. Ini tarbiyah, pendidikan.
Ini semuanya hadir di dalam diri kecuali setelah mendapatkan pembimbingan yang batin. Pembimbingan yang batin ini yaitu adanya pembimbing yang disebut ahli talqin. Wa kana anbiya wal auliya sirul qulub. Seperti para nabi dan para aulia, para wali-wali Allah, mereka adalah penerang hati dan jasad. Bahkan di dalam kitab yang lain saya menemukan dalam kitab Mukhtarul Bayan, qala Ali ibn Abi Thalib qallahu wajah, al-alim misbahullah fil ardi, faman aradallah bihi khairan iktamasa minhu. Al-alim misbahullah fil ardi. Al-alim, al-alim di sini bukan seorang yang ahli ilmu, kan. Al-alim di sini adalah al-mursid kamil, al-warisul kamil. Misbahullah fil ardi adalah cahaya Allah di muka bumi. Faman aradallah bihi khairan iktamasa minhu. Barang siapa yang Allah akan jadikan menjadi orang baik, maka akan menemukan cahaya itu, akan bertemu dengan mursyid. Jadi kita semuanya sudah bertemu dengan mursyid yang hidup, yaitu Abah Awas. Artinya kita ini dipilih oleh Allah untuk menjadi golongan orang-orang yang baik. Alhamdulillah. Ini kehendak Allah. Karena kalau tidak dipilih oleh Allah, tidak dengan mayasya'nya Allah, kita tidak akan bisa, tidak akan paham. Ya, bersyukurlah. Bahkan ini adalah merupakan anugerah terbesar di antara anugerah-anugerah yang lainnya. Ketemu guru mursyid, mendapat bimbingan talqin dzikir adalah anugerah terbesar dari Allah. Alhamdulillah. Selanjutnya, wal qulub ma yasulu min tarbiyatihi minal liqa'i ruhil akhar. Bila hati telah dibimbing, bila hati telah ditarbiyah dengan ruh-ruh muqaddasah ini, ruh-ruh para wali maksudnya oleh guru mursyid, maka tidak akan lagi dibimbing oleh ruh-ruh selain mursyid, selain ruh-ruh muqaddasah. Jadi artinya jika kita tidak mendapat bimbingan talqin dari guru mursyid, ruh wadus akan membimbing kita. Jadi kalau janggotan sakit lain. Karena ada ruh kudus, ada ruh muqaddasah, ada ruh wadus. Saya ngobrol dengan kiai yang senior. Kiai, saya bilang yang tajasud itu apakah hanya ruh kudus? Tidak. Yang tajasud itu bukan hanya ruh kudus, bukan hanya ruh muqaddasah, tetapi ruh wadus pun bisa tajasud. Maksudnya ruh wadus ini mewakili ruh-ruh selain ruh kudus, selain ruh muqaddasah. Jadi bisa tajasud artinya membimbing kepada kita, membisikkan kepada kita. Makanya Tuan Syekh di dalam kitabnya mengatakan al-khatir arbaun. Khatir itu ada 4. Khatir robaniyah, khatir malakutiyah, khatir nafsaniyah, khatir syaitoniyah. Bisikan dari robani, bisikan Tuhan, bisikan malaikat, bisikan hawa nafsu, dan bisikan setan. Bisikan-bisikan ini semuanya membisikkan. Maka ketika sudah ditalqin, bisikan nafsu dan bisikan setan digencet. Bukan tidak membisikkan, tetapi dipres sekecil-kecilnya. Maka dzikir yang kita amalkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, untuk memperkecil volume suara bisikan-bisikan nafsu dan setan. Kalau dzikirnya kurang, bisikan nafsunya frekuensinya besar, membisikannya kencang. Bisikan setannya kenceng. Jangan dikira kita sudah belajar dzikir setan tidak datang menggoda. Tidak, tetap menggoda. Tapi kalau diamalkan, bisikan-bisikan itu volumenya semakin dikecil, sehingga memperkecil frekuensi volume bisikan nafsu dan setan, memperbesar volume bisikan robaniyah dan malaikatiyah, malakutiyah. Itu sehingga
Dikatakan asaru dikir jahar, asar atau bekas dari dikir jahar jika diamalkan dengan benar. Di antara yang Abah Aos jelaskan, Abah Jagat juga menjelaskan, saya simpan catatannya. Abah Aos mencatat dalam kitab Fadlul Zuhur ada 53 ya. Abah Jagat mencatat ada 20-an lebih. Kenapa 20-an? Karena belum dikasih angka. Ditunggu sekian jadi angka aja. Kalau Abah sudah 53. Dari yang 53 ini disimpul ada di dalam 6. Jadi kalau dikir jaharnya betul diamalkan dengan baik, sesuai petunjuk, sesuai arahan, maka yang 6 ini akan bisa dicapai. 1. Ulul himmah. 2. Ijtima'u satati qalbi sahibihi. 3. Anisu mutawahiz. 4. Jarul khair. 5. Miftahul guyub. 6. Sokratus sama'i. Itu akan bisa diraih. Ulul himmah atau himmatul aliyah akan memiliki cita-cita yang tinggi, hijrah dari rogibin, ibadah yang penuh hasrat-hasrat duniawi, naik langsung melewati beberapa tahapan menjadi muqarrabin, orang-orang yang akrab dekat dengan Allah. Ini buktinya. Alhamdulillah, Pak. Tahapannya itu untuk mencapai tahapan muqarrabin teh, kalau kita untuk melaksanakan suluk dan taroki tanpa bimbingan guru, susah Pak, susah. Karena tahapan-tahapannya harus ditempuh. Dari rogibin naik abidin, abidin muridin, salikin, wasilin, arifin, muqarrabin. Sudah 7 taroki, 7 tahapan nafsu ditempuh. Kalau tidak ada pembimbingan guru mursyid, tidak bisa. Dan setiap tingkatan ini ada cirinya. Wasilin cirinya apa? Hanya sibuk dengan Allah, tujuannya hanya Allah saja. Kata Abah begitu dalam kitab ini. Tujuannya tidak ada yang lain, hanya Allah saja. Tidak ada tendensi yang lain, hanya Allah saja. Hanya Abah saja tujuannya. Makanya Abah sering menyampaikan, tidak tahu, tidak mau, tidak bisa, hanya mau, hanya tahu, hanya bisa, guru mursyidnya saja itu Abah Anom. Jadi komplitnya begitu, napi isbat. Kalau tidak tahu, tidak mau, apa itu mah napinya. Isbatnya hanya tahu, hanya mau, Abah Anom saja. Itu Abah Aos. Murid yang begitu panak kepada gurunya, sehingga hasil dari panak bako bersama. Makanya kata bahasa apa ketika saya menyampaikan satu kalimat dalam Miftahul Sudur, komunikasi yang berkesinambungan, kata Abah, atuh lamun komunikasi mah aya jarak keneh. Kalau masih komunikasi berarti aya jarak keneh. Tidak ada jarak. Artinya sambung menyambung antara silsilah yang hidup Syekhul Hayy dengan para arwah muqaddasah, para syekh yang sudah tidak ada, disambungkan kepada hadrat Rasulullah, disambungkan kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada jeda, berkesinambungan terus. Ya. Nih pangasa Abah. Pangasa Guru Agung kita Abah mengutip, wa talabul mursyidi liazmi liajli hadar ruhul ladzi bihi tahiyatul qulub wa yarbu bi rabbahu fafham. Mencari mursyid itu, kata pangasa, mencari guru mursyid yang hidup itu apa? Wajib hukumnya. Untuk apa? Untuk mencapai ruh yang menimbulkan hidupnya hati dan makrifat kepada Allah. Pahami oleh kalian semua. Sampai kada bahasa begitu. Jadi mencari guru mursyid itu untuk supaya mencapai tahapan hidupnya hati dan makrifat kepada Allah. Artinya makrifat, usul kepada Allah tidak akan bisa diraih oleh seseorang tanpa bimbingan guru mursyid. Tidak bisa. Ini kita bersyukur. Nah, kita bersyukur memiliki Abah Aos yang sekarang kita nawaitu, kita niatkan, kalaupun tidak bisa seperti Abah Jagat inten tiap minggu 2 hari, tiap minggu 2 hari, ya sebulan sekali Pak, ya niatkan, ya Allah paparin abdi rezeki,
Abi hayang manakiban tiap sasi kasih narasa gitu. Ulah sampai ke alfa, ulah sampai ke absen kasih narasa gitu. Niatkan untuk mengunjungi guru. Karena dosa besar itu Bapak, setelah saya duduk di depan masalah ketika itu, kata Pak Sahabat itu, dosa besar itu bukan mabok zina saja, bukan. Dosa besar itu kata Pak Sahabat, satu, orang yang tidak punya guru mursyid pasti dia tidak terlepas dari dosa besar. Jadi orang yang tidak punya guru mursyid. Yang kedua, orang yang sudah punya guru mursyidnya meninggal, tidak mau mencari lagi guru mursyid sebagai pelanjutnya, maka dia kembali ke umum, ke makom umum. Artinya tidak mustahil dia kembali berdosa besar. Makanya kata para sahabat, man talabal maula wa yatruku suhbatal masfuqara'i wal masyayikh wal usuli ilai fayakunu dzalika sababu ruju'ihi ila maqamil umumiyah. Meninggalkan sahabat bersama ikhwan. Ini kita ngumpul bareng sahabat dengan ikhwan. Sahabat meninggalkan sahabat dengan guru, dengan orang-orang yang telah usul di hadapan Allah. Meninggalkan, tidak ngumpul, tidak berbarengan. Wa kana dzalika sababu ruju'ihi ila maqamil umumiyah. Itu semuanya akan menjadi sebab turun kembali ke makom umum. Artinya sama dengan tidak punya guru. Dua, sudah punya guru meninggal, tidak lagi melanjutkan. Makanya saya menangkap obrolan bersama Abah Jagat, kalau ingin diaku murid, cuma dua konsekuensinya. Ketika guru masih ada, mau tiheula. Murid yang meninggal duluan, itu pasti diaku murid. Atau misalnya guru mursyid wafat, tidak ada cara kecuali kita mencari penerusnya untuk melanjutkan tarbiyah ruhani. Itu diaku murid. Kalau misalnya guru mursyid wafat, misalnya kita panjang umur, guru mursyid wafat, kita mengatakan sudah istiqomah saja kita mah di Abah Aos, istiqomah kayak saudara-saudara kita, istiqomah di Abah Anom saja. Eta teh moal diaku murid ku Abah Anom teh. Gitu. Dua. Makanya doanya Masya Allah Abah, Allahumma ahina mu'alah, boleh bahas itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu bait lagi, satu paragraf lagi. Qala Syekh fi kitabihi inna akhassa hada tariq mala yamkuni usulu ilaihi bi ta'lim bal bidzauq wal hal wat tabadlu sifati. Sesungguhnya kekhususan tariqah ini adalah sesuatu yang tidak mungkin kau raih hanya dengan cara kajian. Jadi kalau hanya kita melakukan kajian, melakukan seminar, pembahasan tariqat, di tariqat kita ini Bapak, di tariqat kita kalau hanya seperti itu tidak akan bisa diraih hakikat dzikir. Paham terus tidak akan bisa diraih. Karena pendalaman pemahaman, pengayaan wawasan ma'rifat di tarekat kita adanya di pengamalan. Buah pengamalan melahirkan yang disebut az-zauq. Jadi zauq itu rasa terdalam manusia, buah dari pengolahan diri dan nafsunya, berkah dari betul-betul serius mengamalkan amalan gurunya. Melahirkan zauq. Zauq itu rasa, artinya cahaya ma'rifatnya muncul. Zauq wal hal, wal sikap jiwa seseorang murid. Tadi yang tadinya ibadahnya penuh hasrat-hasrat duniawi naik, jadi hanya punya tujuan kepada Allah, mulai melangkah, mulai merasakan kebersamaan, mulai ciri-cirinya semuanya ada. Ya, perpindahan-perpindahan sikap jiwa seseorang di dalam istilah tasawuf namanya talwin. Talwin itu proses perpindahan pos 1, pos 2, pos 3 ruhani seseorang murid. Ya.
Talwin namanya. Talwin. Puncak dari pencapaian tamkin namanya. Kalau tamkin sudah muqarrabin, tamkin status di situ merasakan. Makanya prosesnya ada talqin. Talqin itu proses namanya ihsaniyah. Dari ihsaniyah ini mulai merasakan, ngamalkan mulai dari ihsaniyah akrobiyah, mulai dekat. Terus berjuang mujahadah mengalahkan dari akrobiyah menjadi ma'iyah. Merasakan kehadiran guru dalam setiap saat, merasakan kebersamaan dengan guru kita, para sahabat. Merasakan bimbingan, bisikan abah teh kadenge nyong corang kana cepil teh nong toreng. Ya Allah. Walaupun abah di sini tapi terdengar ke hati ini ngomong. Ya. Saya masih ingat Pak ketika abah ngomong. Ari ngomong teh lain keur batur. Cenah kitu supaya saya. Ari ngomong teh lain keur batur. Keur diri urang sorangan. Buktina ceuli urang dikaharepkeun ku Allah teh. Urang nu wajib teh heula kudu ngadenge teh. Batur daek ngadenge heug alus. Henteu suka-suka ngan urang nu wajib ngadenge omongan urang sorangan. Gitu. Dipangsa apa? Jadi artinya ini yang saya sampaikan ini Pak. Ya yang saya sampaikan ini kalau saya hanya sekedar ngomong tanpa diimbangi dengan pengamalan, saya termasuk kepada ayat mala taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu mala taf'alun. Allah tidak suka, Allah membenci kepada orang yang suka ngomong tapi tidak mengamalkan. Makanya tadi tidak akan bisa diraih az-zauq ini kecuali dengan mengamalkan. Amalkan amalannya dengan baik sebaik-baiknya sesuai arahan dan petunjuk guru, yakin akan lahirlah az-zauq, yaitu cahaya ma'rifat di dalam diri. Berubahnya sikap jiwa dalam menghadapi setiap keadaan, itulah yang disebut hal. Hilangnya sifat-sifat buruk, itulah yang disebut dengan takholli. Mulai berhias dengan amal soleh, akhirnya akan nampak kemuliaan Allah, akan nampak kemuliaan guru ketika kita memakan menu guru agung kita. Ya, menunya dimakan. Ya, satu lagi sebelum tutup, saya ingin bercerita Abah Anom dulu. Cucu Abah Anom, tidak akan saya sebut nama, tapi cucu Abah Anom. Suka melihat orang yang ngaras ngantui panjang tuh, suka melihat cucunya tuh. Ketika orang yang musafah yang panjang itu panjang sudah tidak ada, masuk nanya. Ketika itu Abah Anom masih bisa komunikasi. Kata cucunya begini, Abah, ari Abah teh saha sih? Ari Abah teh saha? Gitu. Cucunya itu teh. Kata Abah Anom dijawab, ari mana yang geus dahar acan? Penyambungnya nyambung, padahal artinya tidak akan mengetahui derajat Abah Anom walaupun dia darah daging Abah Anom kalau tidak memakan menu amalan Abah Anom. Artinya ini berlaku sampai saat ini. Kalaupun dia turunan Abah Aos misalnya, kalau tidak memakan amalan Abah Aos, tidak akan paham siapa Abah Aos yang sebenarnya. Karena mursyid itu bukan warisan. Awas. Khirqah, ilbasul khirqah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena mursyid itu hakikat Nur Muhammad. Casingnya beda-beda, ganti-ganti casingnya, tapi isinya Nur Muhammad. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.